hal-hal yang dapat merusakkan perjalanan menuju Allah, katanya satu malas atau kasal katanya kan. Kemudian futur bimbang pendirian. Kemudian malal pembosan katanya. Jadi yang pertama mau saya tanyakan, apabila salah satu sifat itu aja, saya nggak tahu benar apa enggak ini apanya kan, ada pada diri manusia, bisa dikatakan dia tidak apa, perjalanan tidak merusak perjalanannya. Secara syariatnya terhalang dia. Terhalang, tidak akan sampai. Yang pertama tadi apa? Kasal malas. Nggak bisa. Kalau orang yang pemalas mana bisa sampai, karena dia harus rajin ibadah ke Allah, taat selalu, zikir selalu. Makanya kan ada doa itu, berlindung kepada minal kasal kan. Wa na'udzubika minal kasal, dan kami berlindung kepada yang malas. Itu menghalangi. Malas ya sholat duha, malas tahajud, malas baca Al-Quran, malas berzikir, malas belajar. Nggak sampai Ustaz. Bimbang, lemah pendirian katanya di sini karena terpengaruh oleh kehidupan dunia. Iya, ragu. Maksudnya dia ragu, nggak yakin. Dia nggak yakin. Contoh saja, yang jelas saja, rezeki kita telah dijamin oleh Allah. Iya. Lalu kenapa kita ragu? Sampai pagi, mulai dari pagi sampai sore kita capek terus. Nggak yakin kalau Allah. Harus berusaha mengandalkan usaha setanah sekuat tenaga. Mulai pagi sampai sore, sampai malam pun. Kenapa? Karena nggak yakin dia jaminan dari Allah. Padahal rezeki itu jaminan Allah. Nah, dia nggak yakin kalau nggak dengan kekuatannya, tenaganya, sehingga dia capek. Ya terhalang juga. Dia nggak yakin kalau Allah. Padahal wa ma min dabbatin fil ardi illallah rizquha. Kenapa para ulama-ulama, para orang-orang alim banyak yang tak usaha duit berlebih-lebih? Iya. Kenapa? Karena keyakinan dia kuat. Kuat tawakalnya, nggak ada keraguan dia. Yakin kalau Allah. Kalau ini dia ragu. Nah, nggak sampai. Yakin kalau Allah nggak sampai, Ustaz. Membosan katanya. Bosan. Cepat merasa jemu dan bosan untuk melaksanakan ibadah karena merasa terlalu sering dilakukan. Iya, berzikir misalnya. Udah capek dia berzikir, gini-gini aja juga dana. Tak jadi teruskannya lagi, nggak sampai. Kan pernah kita bilang dulu, kan pernah saya menjelaskan. Sawit saja itu 5 tahun baru berbuah. Iya. Nah itulah artinya berzikir setahun 2 tahun, kurasa biasa-biasa aja, tambah sompit berzikir katanya. Tinggalkannya, gitu. Kan nggak jadi lagi berbuah. Macam apa juga, macam mengurus sawit juga. Iya. 5 tahun baru berbuah. 1 tahun nggak berbuah, ketika tinggalkannya. Nggak disemprotnya lagi, nggak dipupuknya lagi, nggak diurusnya lagi, ya mati. Nah ini yang lebih apa Ustadz? Yang lebih ngeri Ustadz. Selanjutnya hal-hal yang mengakibat gagal untuk mencapai tujuan perjalanan menuju Allah itu katanya penyakit sirik khafi. Sirik tersembunyi. Iya. Itu namanya ria. Ada katanya ria katanya. Ria mempertontonkan, menampakkan ibadah. Iya, itu nama sum'ah, memperdengarkan ibadah. Iya. Sum'ah menceritakan amal ibadah. Ini termasuk nggak sampai lah ya. Nggak sampai karena ria dia. Syirik khafi ini, syirik tersembunyi, udah termasuk syirik apa? Syirik, menghapuskan dosa. Syirik ya, syirik khafi namanya. Itu kalau nggak ikhlas itu sudah kategori syirik khafi dia. Ikhlas sudah termasuk itu? Termasuk syirik khafi dia. Menceritakan? Iya, termasuk juga amal ibadah. Tapi menceritakan misalnya untuk motivasi orang, misalnya? Menceritakan amal ibadah ustadz. Oh, iyalah, misalnya saya ini berapa nih? Saya kesana itu beramal itu gini supaya memotivasi orang, itu termasuk syirik khafi. Oh, kak itu tergantung kepada batin kita juga. Oh. Tapi seharusnya kan amal ibadah itu memang pada dasarnya nggak mesti harus diceritakan. Kalau diceritakan nanti bisa menimbulkan syirik dia dalam batin kita. Bisa itu menimbulkan karena kita timbul merasa bangga, merasa hebat. Sementara bisanya kita belajar, siapa yang nyuruh, siapa yang menggerakkan. Iya. Gak mesti kita ceritakan sama orang. Kalau hanya sekedar bisa saja, yuk belajar yuk. Iya. Nggak apa-apa, sekedar. Tapi jangan pala kita ceritakan kehebatan kita ke sana kemari begini, nggak usah. Nggak usah, itu nanti menimbulkan syirik. Tapi nggak dikenal orang lah, misalnya Ustadz nggak dikenal orang gitu, tapi Allah yang menggerakkan pula ya kan? Iya. Oh. Kita kan bukan mencari kenal. Oh gitu ya. Kurang kenal apa sih Haji Korun? Tahu Korun? Yang punya harta kekayaan bukan? Kurang siapa yang nggak kenal kepada Fir'aun? Iya. Apa baik itu? Iya. Enggak kan? Artinya begini loh.
orang yang baik itu tidak mesti harus dikenal. Orang yang berilmu itu tidak mesti dikenal. Contoh begini, Allah kasih iktibar kepada kita. Nabi itu pendapat yang sahih menyatakan 124.000. Lalu pertanyaannya, banyakkan dikenal apa tidak? Apanya 124.000? Hitungan Nabi itu. Oh iya. Nabi itu hitungannya 124.000. Iya. Kalau Rasul itu 315. Itu pendapat yang sahih. Banyakan yang dikenal apa tidak? Yang nggak dikenal. Ah, itulah. Apakah mereka tidak mulia? Mulia kan? Tapi kenapa nggak dikenal orang? Artinya apa? Yang mulia, orang yang mulia itu tidak mesti dikenal orang. Itu maksud saya. Mereka kan Nabi. Tentu mulia di hadapan Allah. Luar biasa kemuliaannya. Tapi nggak kenal orang. Coba 315, 25 saja pun belum tentu kenal orang. Tapi yang nggak, nanti naik lah yang nggak berilmu itu. Kalau yang berilmu nggak mau memperkenalkan diri, gimana? Maksud saya gini loh Ustaz, yang apa itu orang yang mulia, orang yang berilmu tidak mesti harus dikenal oleh orang. Para wali itu tidak dikenal orang. Banyak para wali tidak dikenal orang. Ada wali yang tidak dikenal orang. Kadang-kadang dia di hadapan manusia itu seperti petir biasa. Padahal dia wali Allah, kekasih Allah, orang dekat kepada Allah. Tapi tidak dikenal orang. Apakah dia nggak mulia? Mulia. Tapi nggak dikenal orang. Maksud saya tadi itu, orang yang mulia itu, orang yang berilmu tidak mesti harus dikenal oleh orang. Nah, artinya gini loh. Wah, kalau dia berilmu pasti dikenal orang. Enggak, belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Nah, itu barang contoh lagi, contoh yang dekat lagi, saya kasih contoh yang dekat. Zain Emsel, siapa yang tak kenal di masanya? Sekarang begini, gurunya kenal nggak Ustaz? Enggak. Lalu, apakah dia lebih hebat dari gurunya? Tentu tidak. Sekarang oke lah, Abdul Somad. Siapa yang nggak kenal orang? Gurunya siapa? Enggak. Nah, itulah. Apakah lebih hebat dia pada gurunya? Tentu tidak, nggak bisa. Mungkin lebih hebat gurunya. Mungkin jarang, karena ada memang santri itu lebih hebat daripada gurunya, ada, tapi jarang jarang itu. Jarang santri bisa mengalahkan gurunya, jarang. Itu payah, berat. Dari segi keilmuannya, segi ketadukannya, segi kebarokahannya. Cuman ada. Nah, itu. Jadi artinya tadi orang yang berilmu itu tidak mesti harus kenal. Kalau kita ingin kenal, gampangnya itu, Ustaz. Kau berangkat misalnya ke masjid-masjid, mau kenal, hubungi BKM, Pak, aku kasihkan hati di sini cuma satu kali ya. Ayolah Ustaz, masjid sana, bisa kenal, bisa seperti bisa. Ada orang seperti itu, main sendiri dia cari khatib, cari jaringan sama kawan. Nah, lihat dia. Kalau saya pribadi Ustaz, itu bukan tujuan saya, enggak. Saya hanya bagaimana saya bisa dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan berilmu, benar amal ibadahnya, itu aja. Mau dikenal orang tak peduli sama saya. Saya tidak pada, nanti pun misalnya banyak pun mengenali kita, repot juga Ustaz. Berdangan orang kita tak cepat berzikir lagi, tak cepat lagi membaca. Ustaz pun tahu sendirinya kan. Jadi Ustaz, yang inti terakhirnya, bagaimana kita bisa menghindari, walaupun Allah yang apa kan, bagaimana apa kita menghindari kasal putur ini, malal, riya, sum'ah ini, bagaimana apa ada zikirnya, ujub, hajbun ini, bagaimana kita bisa menghindari supaya kita bisa menuju Allah tadi, perjalanan menuju Allah. Tidak itu rusak. Ustadz, jawaban secara ringkasnya saja adalah berilmulah, belajar. Dengan belajarnya nanti bisa kita memotivasi, dengan belajarnya kita tahu yang salah, tahu yang benar. Dengan belajar itu nanti kita tahu kemanfaatan ilmu itu, dan tahu kita bahayanya pemalas, pembosan, sehingga termotivasi. Makanya dasarnya ilmu dulu. Kalau ingin selamat itu berilmu. Orang yang berilmu bisa selamat kalau mengamalkan ilmunya. Ya kan? Orang yang berilmu mengamalkan ilmunya bisa selamat kalau dia ikhlas. Orang yang mengamalkan ilmunya, berilmu mengamalkan ilmunya kemudian dia ikhlas, itu pun bisa selamat kalau dia dawam atau istiqomah.
Jadi berilmu dulu, baru mengamalkan ilmunya, baru dia ikhlas, baru istiqomah. Di ilmu juga Ustaz, pasar ilmu. Nah, ilmu. Belajarlah inti. Belajar terus. Nah, belajar itu pun sebenarnya sudah merupakan nikmat yang besar. Bisa kita menghilangkan kemalasan tadi. Taprak kemalasan tuh. Malas kan belajar tuh Ustaz. Mungkin kalau kita mau belajar Ustaz, di sana kalau nampak setannya itu, dia pegangnya kaki kita. Jangan kau pilih Umar, jangan kau pilih. Cuman kan nampak. Ternyata iman Ustaz lebih kuat. Angkatlah. Mudah-mudahan istiqomah. Lalu kenapa kawan-kawan nggak bisa diajak Ustaz? Bisa jadi kan? Iya. Nah, ya itu mungkin ada hikmah-hikmah rahasia yang sangat luar biasa. Nanti kalau di bawah Ustaz misalnya, mereka pintar-pintar semua, siapa lagi yang diajar Ustaz? Kesana ulang. Ya biar kalau mereka tak tahu apa-apa, nanti Ustaz setelah jadi baru. Amin. Oh, Lukman, udah punya majelis kau ya? Iya, aku datang lah Lukman katanya. Nah, kawan dulu tuh yang diajak dulu. Oh, aku dulu untunglah, aku dulu pulang nggak mau diajak Ustaz. Kalau mau dulu karena aku bisa juga buka majelis sama Ustaz, karena itulah rupanya ditakdirkan jadi santri Ustaz. Amin.